Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Jauzarazan dari kelas Ilmu Komunikasi 2B, kelas karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai self awareness, yaitu 4 teori self awareness menurut Johari Windows. Nah, apa sih itu self awareness? Self awareness itu sering disebut juga sebagai mawas diri atau sadar diri, di mana kita mengetahui kekurangan, kelebihan kita, mengetahui apa yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Kita juga mengerti diri kita sendiri, bagaimana membuat diri kita senyaman mungkin ketika kita berada di lingkungan sekitar. Mawas diri ini juga sangat penting karena dengan mengenal diri kita sendiri, kita dapat mengenal orang lain pula. Ketika kita menemui orang baru, misalnya, kita dapat beradaptasi dengan baik karena kita dapat memposisikan diri kita terhadap sifat orang yang berbeda dengan kita. Ketika sifat orang lain itu berbeda dengan kita dapat memposisikan diri kita sebaik mungkin terhadap orang tersebut, agar orang tersebut pun nyaman berkomunikasi dengan kita. Nah, sekarang saya akan membahas 4 teori Johari Windows. Johari Windows sebelumnya, Johari Windows itu merupakan dua psikolog Amerika Serikat yang sangat terkenal di dunia komunikasi dan psikologi. Yang pertama adalah Joseph Luft dan Harry Ingham, yang disingkat menjadi Johari. Nah, kemudian kita lanjut pada teori pertama, yaitu open self area. Open self area ini dimana kita maupun orang lain mengetahui diri kita sendiri, mengetahui sifat diri kita, mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Kita menyadari hal itu, begitu pula dengan orang lain. Orang lain juga menyadari hal yang ada di dalam diri kita. Nah, misalnya apa yang kita tampilkan di media sosial merupakan salah satu bentuk open self area. Bisa juga berupa pencitraan dan hal-hal yang kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain mengenal diri kita itu seperti apa gitu. Yang kedua ada hidden self area. Hidden self area ini berbeda dengan open self area, di mana hidden self ini merupakan sesuatu yang kita tahu dan orang lain gak tahu. Biasanya karena kita sengaja menutupi hal tersebut, misalnya hal yang mengandung aib kita atau kekurangan kita. Wajar jika kita menutupi kekurangan dan aib kita, namun sebaiknya hal yang ditutup-tutupin sebaiknya kita buka supaya tidak menjadi beban diri kita sendiri dan mempersulit kehidupan diri kita sendiri. Nah, misalnya contohnya kita takut terhadap sesuatu, tapi kita harus menutupi rasa jaim di depan teman-teman kita. Mungkin akan tiba saatnya kita harus mengakui rasa takut itu, karena dengan mengakui rasa takut itu kita dapat menghadapinya dengan tenang ketimbang kita menyembunyikannya. Kemudian yang ketiga adalah blind self area. Blind self area ini justru kita gak ngeh tapi orang lain tahu. Jadi agak tricky emang, apalagi kalau menyangkut kekurangan aib. Misalnya orang-orang mengetahui kalau kita itu ceroboh, tapi kita sendiri gak sadar akan hal itu. Bisa juga berupa kelebihan, misalnya kita itu memiliki kelebihan dalam menulis. Kita itu gak sadar kalau kita tulisannya bagus misalnya, padahal orang lain ngeh kalau tulisan kita itu bagus. Nah, itu adalah blind self area. Solusinya mengenai blind self area ini apa? Dengan kita bertanya kepada orang lain. Misalnya kita bertanya kepada teman kita, menurut lo kekurangan gue ini apa sih? Atau menurut lo gue ada kelebihan apa sih? Lo ada gak sih yang lo tahu tentang gue tapi gue tuh kayaknya nggak sadar akan hal itu. Bisa kita bertanya seperti itu kepada teman kita. Dan emang gak enak
mengupas kekurangan kita sama orang lain, apalagi hal yang nggak kita sadarin. Tapi jika kita nggak mengupas hal itu, kita tidak akan pernah tahu apa kekurangan kita maupun kelebihan kita. Oleh karena itu, di sini kita harus menerapkan sifat dewasa dan berbesar hati ketika kita akan membahas mengenai blind self area ini. Kita akan membahas mengenai sesuatu yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu unknown self area. Bagian ini emang bagian yang agak paling sulit, soalnya gak ketahuan. Kita gak tahu, orang lain pun gak tahu akan hal itu. Nah, contohnya, gak ada yang tahu kalau kita itu sebenarnya berbakat jadi pemimpin. Nah, kita akan mengetahui hal ini ketika kita ada dalam situasi yang membuat kita menjadi seorang pemimpin, di situasi yang memberi kita kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di unknown self area ini kita harus lebih banyak mengeksplorasi diri, belajar dan menantang diri. Tinggalin yang namanya comfort zone secepat mungkin, karena kita harus lebih banyak mengeksplor hal yang baru. Kita tidak baik untuk menahan diri kita untuk berada di comfort zone kita terus-terusan. Oleh karena itu, jika kita banyak mengeksplor dan belajar, kita akan lebih tahu banyak mengenai diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, self awareness dan 4 teori area ini adalah kita mengetahui kesadaran diri kita. Namun kita juga harus menganalisis itu berdasarkan 4 teori ini juga. Untuk mengenal diri kita lebih jauh, kita menganalisisnya dengan 4 teori yang barusan saya jelasin, yaitu open self area, hidden self area, blind area, dan unknown self area. Dengan kita menganalisis diri kita berdasarkan 4 teori tersebut, kemungkinan besar kita akan menjadi pribadi yang lebih mengenal diri sendiri dan dapat berkomunikasi dengan baik terhadap lingkungan sekitar yang ada. Sekian penjelasan mengenai self awareness dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Faisal Reza. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.